Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sharing mengenai dampak YouTube terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Begini, contoh kasus kepada saya. Sekarang saya merintis sebuah usaha dan menjalani sebuah usaha, menekuni sebuah bisnis yang saya jalani sekarang adalah tahu petis, di mana inspirasinya itu berasal dari saya nonton YouTube. Kemudian saya modifikasi, saya catat semuanya, bahan-bahannya, kemudian saya praktekkan. Akhirnya saya coba untuk memberanikan diri untuk menjual sebuah produk, dan nama produk saya adalah tahu petis BWI. Dan produknya ada dua, tahu petis dan tahu gejrot. Di mana inspirasi ataupun usaha idenya itu berasal dari saya ketika saya nonton YouTube. Kenapa saya nonton YouTube? Karena sangat sedikit pertemanan, dalam artian ya teman-teman yang menggeluti di usaha itu ada beberapa teman yang memang berbisnis, tapi ya masa saya mau nyontoh usahanya teman. Akhirnya saya nonton YouTube, kemudian ketemulah dengan tahu petis. Akhirnya saya catat semuanya, kemudian saya praktekkan. Dari situlah saya memberanikan diri, membeli sebuah rombong, kemudian ngontrak tempat usaha, dan saya memberanikan diri untuk berbisnis, berjualan, meskipun tanda kutip ini kecil-kecilan ataupun ide usaha kecil-kecilan. Dan saya rasa ada beberapa bisnis yang mungkin segmennya itu lebih besar, di mana juga berasalnya dari teman-teman sharing di YouTube. Akhirnya saya mempunyai pemikiran bahwa YouTube bukan hanya sekedar platform, YouTube bukan hanya sebuah tontonan, dan YouTube bukan untuk hiburan saja, melainkan mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, lebih-lebih ataupun khususnya bagi kehidupan saya. Secara ekonomi seperti itu. Kenapa saya tadi bilang ya, karena saya menjalani usaha hampir 2 tahun ini, berasal inspirasinya itu dari YouTube. Makanya saya bilang YouTube bukan hanya sekedar platform, YouTube bukan hanya aplikasi tontonan yang tidak memberikan dampak, tapi saya merasakan sendiri betapa pentingnya peran YouTube ataupun peran platform ini kepada kehidupan, kemudian menjadikan sebuah inspirasi, dan saya sekarang menjalani sebuah usaha di mana inspirasinya itu dari YouTube. Kemudian saya juga mengutip dari saya tulis tadi, dampak YouTube pada sosial, di mana YouTube memfasilitasi interaksi global dengan memungkinkan orang untuk berbagi video dan membentuk komunitas berdasarkan minat atau identitas yang sama. Itu dari sosial ya. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau di kasus saya ataupun kalau di contoh saya, kalau tidak ada yang mengupload sebuah video usaha tahu petis dan tidak ngasih tidak ngasih cara-caranya, mungkin saya tidak bikin bisnis tahu petis yang terinspirasinya dari YouTube ya. Dari sini itu memang sudah terbukti demikian. Dan untuk pendidikan, platform ini menyediakan akses mudah ke berbagai sumber pendidikan dan informasi, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial. Artinya, untuk YouTube kemudian menjadi sebuah pendidikan karena ya kreatornya bukan hanya satu, dan berbagai elemen, bahkan yang mempunyai kreativitas itu langsung diflorkan di YouTube ini. Kemudian kenapa saya dari segi pendidikan itu juga berdampak, karena sosial pendidikan, karena menurut saya platform ini juga mengajarkan ataupun memberikan informasi terkait dengan pendidikan ataupun tutorial dan hal-hal yang sifatnya itu berbasis teori ataupun sharing-sharing, di mana yang nonton nantinya itu
menjadikan sebuah inspirasi ataupun pembelajaran di mana YouTube ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap sosial. Kemudian saya bacakan lagi untuk ekonomi, peluang karir, banyak orang yang menjadikan YouTube sebagai sumber pendapatan utama melalui iklan, sponsor, dan donasi dari penggemar. Oh, mungkin kalau ini lebih pada kreatornya, demikian. Artinya, secara ekonomi yang lebih spesifik adalah kreator, di mana YouTube ini memberikan peluang ataupun karir, di mana kreatornya tersebut mendapatkan imbal balik dari sebuah iklan, kemudian dari sebuah komunitas ataupun yang bergabung di komunitasnya. Akhirnya dampak YouTube terhadap ekonomi itu sangat positif, dan tidak sedikit sekarang yang berhasil dari YouTube, bukan berbisnis ya, yang berhasil dari platform ini yang menjadikan skill ataupun kreatornya itu menjadikan pekerjaan, ya bukan hanya sedikit tapi banyak, dan bahkan artis-artis pun itu nyemplung ke sini hanya ya untuk ya. Berarti dampak YouTube ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya bagi kehidupan ekonomi, demikian. Dan untuk ini juga menciptakan pekerjaan dalam bidang produksi konten dan manajemen media sosial, pemasaran, dan iklan. Kemudian, YouTube menjadi alat penting bagi bisnis untuk mempromosikan produk mereka melalui iklan dan influencer marketing yang dapat mempengaruhi tren konsumsi. Artinya, kreator tersebut bukan hanya sebatas mendapatkan iklan pada tontonan, kemudian mendapatkan imbal balik dari komunitasnya, namun platform ini menjadikan manajemen bisnis di mana bisa juga mempromosikan produk-produk ataupun konsep yang sifatnya itu bisnis, di mana juga bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Kemudian yang tak kalah penting, dampak YouTube terhadap budaya, khususnya di Indonesia. Pengaruh budaya populer, video viral, dan konten populer di YouTube sering mempengaruhi tren budaya, mode, dan bahkan bahasa sehari-hari. Kemudian, diversitas dan akses YouTube memungkinkan berbagi dan pelestarian berbagai bentuk budaya dan tradisi, memberi platform pada budaya minoritas yang mungkin tidak mendapatkan perhatian di media tradisional. Secara keseluruhan, YouTube telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan budaya, menjadikan salah satu platform paling berpengaruh dalam era digital saat ini. Artinya, ada beberapa budaya di Indonesia yang masih belum tereksplor. Akhirnya masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia, bahkan Indonesia itu tidak tahu kalau ternyata ada budaya seperti itu di sebuah daerah yang ini, karena posisinya itu mungkin sangat pedalaman. Mungkin akhirnya dengan adanya YouTube, semua orang ataupun dunia tahu kalau ada budaya seperti itu, dan dampaknya sangat positif. Kenapa? Menjadikan pengenalan, pendidikan, rasa tahu kalau ternyata oh ada budaya ini yang seharusnya, yang mungkin bahkan kalau saya bilang ya, kalau pertelevisian itu mungkin skopnya masih kecil, karena YouTube lebih dari sekedar TV menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak terbatas pada sebuah perusahaan di mana personal ataupun perorangan boleh langsung menginformasikan di kanal YouTube-nya masing-masing, sehingga informasi itu menjadi menyeluruh dan menjadi sangat luas. Akhirnya YouTube terhadap kebudayaan, dampak terhadap kebudayaan YouTube menjadi positif. Yang pertama ya mau nggak mau menjadikan media yang akhirnya itu menjadi
salah satu alat komunikasi yang sangat relevan dan sangat positif untuk saat ini. Kenapa? Saya ngerasain sendiri. Kemudian pada saat saya juga dampak YouTube terhadap pengetahuan ataupun pendidikan saya bedah lagi itu ya bukan hanya sebatas inspirasi usaha ya, tapi di platform ini banyak-banyak menemukan solusi demikian. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, tutorial ini di YouTube ada, kemudian saling ngasih informasi artinya keterbukaan ide, keterbukaan informasi menjadikan YouTube ini berdampak sangat positif terhadap sosial, ekonomi, dan budaya. Khususnya ini saya bercerita itu kepada diri saya pribadi. Yang pertama dampaknya itu kalau untuk ekonomi saya menjalani sebuah bisnis sekarang karena berasal dari ide dari nonton YouTube. Saya nonton, kemudian saya pelajari, saya praktekkan, kemudian saya kerjakan. Akhirnya berdirilah sebuah usaha di mana mungkin karena saya mau mengembangkan lebih, dulu cuma tahu petis karena saya mau mengembangkan lagi supaya lebih ngangkat penjualan, akhirnya saya modifikasi untuk nambah produk di mana bukan cuma tahu petis tapi juga menjual tahu gejrot. Dan informasi ataupun inspirasinya saya menontonnya itu dari YouTube begitu. Jadi bisa dipastikan usaha saya ini ya inspirasinya dari YouTube. Dan untuk terkait dengan sosial yang lain-lain, contohnya apa sih yang nggak ada di YouTube sekarang? Contoh, mau benerin lampu demikian. Kalau dulu mungkin sebelum ada YouTube, informasi sangat terbatas, ya mau nggak mau ya harus ke tukang lampu untuk benerin. Namun dengan adanya YouTube, di mana banyak sekali konten kreator yang membagikan sebuah informasi terkait dengan tutorialnya, akhirnya membenarkan lampu itu banyak dikerjakan sendiri dan tidak sedikit berkat dari menonton sharing-sharing seperti itu kemudian melahirkan sebuah usaha yang sama ataupun ada modifikasinya. Artinya ekonominya sangat-sangat berpengaruh penting. Kemudian ada tutorialnya. Misalkan saya sangat terbantu terhadap YouTube ini. Contohnya mau bikin rak lemari apa yang sifatnya itu masih standar, itu ya inspirasinya ataupun menontonnya itu menyontoh dari teman-teman kreator yang membagikan informasi di YouTube. Kemudian dipraktekkan akhirnya bisa. Dan lagi banyak-banyak ilmu yang di-sharingkan sama teman-teman kreator itu menjadi sangat bermanfaat. Kalau mungkin ya, kalau televisi mungkin dulu karena sangat terbatas informasinya, artinya ya karena juga perusahaan itu aja gitu. Kemudian kalau menurut saya YouTube ini kenapa jauh lebih pesat, karena saya menganggap informasi itu tidak hanya terpaku pada satu perusahaan atau semua perusahaan bisa share di YouTube. Bahkan semua orang juga bisa share di YouTube. Akhirnya apa yang tabu di masa lalu yang sekarang itu menjadi sangat terbuka dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan itu juga mengiklankannya di YouTube, kemudian untuk menarik pelanggannya juga di YouTube. Akhirnya YouTube itu menjadi satu kekuatan ekonomi yang sangat perfect untuk saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Saya sudah merasakan gitu. Dan tidak sedikit ide-ide ataupun gagasan besar yang melahirkan sebuah perubahan, khususnya ekonomi ataupun budaya, pendidikan, dan lain itu tidak sedikit. Ada banyak manusia ataupun ada banyak teman-teman yang mungkin belajarnya, mengajarin anaknya itu dari YouTube, bukan tidak sedikit. Kalau dulu ya mungkin kalau mau belajar ini yang sulit-sulit itu karena keterbatasan informasi ya harus ke gurunya dan lain-lain. Tapi sekarang kalau ada PR dan lainnya ada kesulitan, bahkan pendidikan matematika itu ya banyak teman-teman kreator yang sharing terkait dengan pendidikan seperti itu. Dan di mana ada klasifikasinya YouTube, ada YouTube Kids kalau untuk anak-anak demikian dan ada YouTube musik juga gitu. Bahkan terkait dengan ekonomi
kesenian dalam artian ini seniman ataupun penyanyi dan lain-lain, kalau dulu mungkin untuk mendapatkan informasi ataupun sebuah kesenian itu menjadi sangat terbuka sekarang. Kenapa? Kalau dulu mungkin harus beli kaset, beli CD, kemudian diputar demikian. Kalau sekarang tidak sedikit seniman ataupun penyanyi itu langsung kalau meluncurkan sebuah single ataupun sebuah album di mana juga dilibatkan di YouTube. Kenapa? Karena ya sekarang tahu peminatnya YouTube ataupun penontonnya itu sangat banyak dan itu menjadi informasi yang sangat positif khususnya bagi pendengar ataupun yang menonton ataupun para fan. Namun di sisi lain bagi labelnya ataupun bagi penyanyi sendiri yang dimana lagunya itu agar lebih dikenal orang lebih banyak secara luas itu menjadi sangat terbuka sekarang. Dan kenapa saya bilang YouTube ini bukan hanya sekedar platform tontonan yang atau hiburan semata, melainkan YouTube mengubah pola komunikasi, mengubah cara pandang dan menjadikan ekonomi menurut saya pas di ekonomi digital ini. Dan akhirnya saya simpulkan bahwa YouTube, kenapa YouTube tidak hanya sekedar platform tontonan? Karena saya menganggap YouTube ini sudah banyak yang sudah terinspirasi dari sharingnya teman-teman ataupun kalau teman-teman untuk menyadarkan semua orang sekarang tidak perlu di komunitas apa itu. Di YouTube juga banyak seperti itu. Dan mungkin saya bacakan kesimpulannya yang paling yang mungkin bisa lebih ngena secara keseluruhan adalah YouTube telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan budaya, menjadikannya salah satu platform bagi berpengaruh, menjadikannya salah satu platform paling berpengaruh dalam era digital saat ini. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau ada masukan, kritikan, silahkan tinggalkan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.